Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Khatib menghimbau diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah yang hadir. Mari agar kita senantiasa berusaha dengan sekemampuan dan kekuatan kita untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjunjung tinggi segala apa yang diperintahnya dan berusaha menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan khutbah singkat kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah akhlak dalam perspektif Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin, pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, kaifa akhlaqun Nabi?" Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi itu? Aisyah menjawab bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin, ada ulama membagi akhlak di dalam Al-Quran itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah al-akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Yang kedua, al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan yang ketiga adalah al-akhlakul azimah, akhlak yang agung. Pertanyaannya, ma bainal farqu dzalikal akhlak? Apa perbedaan ketiga akhlak itu? Yang pertama adalah akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Penjelasannya ada di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jadi ini dikatakan akhlak yang baik. Kalau kita mendapatkan sebuah penyiksaan, mendapatkan sebuah penghinaan, mendapatkan cacian makian dari orang lain, tentu sakit hati. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh, karena kita manusia biasa, bukan selevel Nabi. Sakit hati boleh dihina orang, dicaci maki orang, difitnah orang. Lalu dengan sakit hati itu bolehlah kita membalas, boleh. Syaratnya kalau kita ingin membalas, penjelasan dalam surat An-Nahl ayat 126 itu, syaratnya kalau kita sakit hati ketika orang lain menghina kita, boleh membalas, balasannya harus yang sama, yang setimpal. Tidak boleh lebih. Dicaci, dihina sama orang lain 1 kali, maka boleh membalasnya 1 kali juga. Dihina 2 kali, boleh membalas 2 kali.
Yang nggak boleh dihina satu kali, dicaci maki satu kali, membalasnya lebih dari satu atau lebih dari dua. Itu tidak boleh. Tetapi yang terbaik yang Allah inginkan bukan balas membalas. Karena yang ingin Allah kan adalah di antara kedua belah pihak itu terjadi yang namanya islah, terjadi perdamaian. Maka di antara kedua belah pihak, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau kamu dihina, dicaci, dimaki, boleh membalas, tapi yang bagus adalah sabar. Kalau kamu sabar, itu lebih baik balasan bagi orang-orang yang sabar. Itu namanya akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Difitnah orang bukan berarti membalas menfitnah, tidak. Kalau memang nggak terima, boleh. Negara kita kan negara hukum. Laporkan kepada polisi, nanti di situ ada pasal-pasalnya tersendiri. Kemudian yang kedua adalah akhlakul karimah. Tingkatannya lebih tinggi daripada akhlakul hasanah. Akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak yang mulia itu? Penjelasannya ada di dalam surat Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau dihina orang, dicaci maki orang, difitnah orang, tidak membalas. Apalagi yang menghina masih saudara kita. Dalam menjaga kerukunan dan perdamaian antar saudara, kita tidak membalas penghinaannya, tidak membalas caciannya, makiannya, fitnahannya. Apalagi juga yang menghina kita, yang mencaci maki kita tetangga dekat. Untuk menjaga perdamaian antar tetangga, kita tahan kemarahan itu. Walaupun kita sanggup untuk marah. Nah, di samping kita menahan marah ketika dihina orang, wal 'afina 'anin nas, kita juga berlapang dada memaafkan kesalahan orang itu. Masya Allah. Dihina nggak marah, tidak membalas, bahkan memaafkan. Ini kan orang ini hatinya mulia sekali, Masya Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah Anda pemaaf. Jadi yang Allah harapkan itu adalah pemaaf, bukan pemarah, bukan pendendam, bukan pembalas sakit hati, tetapi memaafkan kesalahan orang walaupun orang itu belum minta maaf. Yang ketiga ini tentu lebih tinggi, yaitu al-akhlakul azimah, akhlak yang agung. Masya Allah, ini yang dimiliki oleh para nabi, para orang-orang yang soleh. Bagaimana penjelasan akhlak yang agung itu? Karena saking mulianya akhlak Nabi itu mempunyai akhlak yang agung, sampai Allah memujinya dalam surat Al-Qalam atau surat Nun ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pakai nun taukid, artinya Allah nggak main-main memuji. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Masya Allah, saking agungnya akhlak Nabi. Bagaimana akhlak yang agung itu? Ada penjelasannya dalam surat Ali Imran sebagai penutup ayat yang 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan dalam agama ada dua. Yang pertama ihsan dalam ibadah. Yang kedua adalah ihsan dalam akhlak. Ihsan dalam akhlak itu adalah ahsin ilal musi. Berbuat baik sama orang yang berbuat jahat. Itu namanya ihsan. Jadi kita misalnya dihina orang, dicaci maki orang, difitnah orang. Nggak membalas, nggak sakit hati, nggak mendendam. Tapi justru tetap kita kasih yang terbaik buat orang yang menghina kita. Memberikan reward penghargaan yang luar biasa. Kalau teman kita, tetangga kita baik, berbuat baik sama kita, karena kita baik sama dia, itu biasa-biasa aja, wajar.
Toh kita baik kok, wajar dong kalau kita dibaikin lagi. Tetapi yang akan menjadi sebuah nilai yang sangat luar biasa adalah dia jahat sama kita. Dia menfitnah kita. Dia mencaci maki kita. Tetapi kita tidak membalas, kita tidak marah. Tetapi kita memberikan balasan yang terbaik. Seperti yang Rasulullah lakukan terhadap orang-orang yang menghina Nabi, mencaci maki Nabi. Masya Allah. Di pasar, Rasulullah itu setiap pagi datang ke pasar waktu di Madinah. Di pojokan pasar itu ada orang. Orang itu sumpah serapah selalu. Mulutnya kotor. Menghina Nabi, mencaci Nabi, memaki Nabi. Tapi orang itu buta. Akhirnya suatu saat ketika baginda Rasul lihat orang itu mencaci dirinya, Rasul nggak marah. Malah setiap pagi Rasul datang membawa makanan sambil disuapin. Masya Allah. Sambil disuapin. Tapi orang itu selalu mencaci maki terus. Tapi Rasul nggak berbicara apa-apa. Disuapin, begitu dia sudah kenyang, Rasul pamit pulang. Setiap pagi. Coba bayangkan. Rasul dihina di depannya. Tapi Rasul tidak marah, tapi justru memberikan perlakuan yang terbaik. Pada suatu hari ketika baginda Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada anaknya yaitu Siti Aisyah. Ya Aisyah, kira-kira ada nggak perbuatan Nabi yang semasa hidupnya dia lakukan? Oh ada ya ayahku. Apa itu? Dia setiap pagi datang ke pasar. Nah di pojokan pasar itu ada orang yang buta, lalu ucapannya selalu menghina Nabi, mencaci maki Nabi, lalu disuapin sama Nabi, dikasih makanan sama Nabi, menyuapinya pun dengan lemah lembut, dengan perasaan sayang. Oh gitu, singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar datang ke Madinah tersebut, di pasar itu, disuapinlah orang itu. Baru saja disuapin, orang itu sudah ngomong, Anda siapa? Ya saya biasa yang nyuapin bapak, yang ngasih makanan sama bapak. Tidak. Bukan bapak yang biasa nyuapin saya. Loh emang kenapa? Biasanya orangnya lemah lembut, berperasaan. Luar biasa pokoknya lah. Gak ada orang yang sehebat dia. Orangnya kemana? Sayyidina Abu Bakar, ya orangnya ya saya ini. Enggak, bohong kamu. Jujurlah kamu. Baik saya jujur. Orangnya sudah meninggal. Emang siapa dia? Didesak terus, siapa dia? Dia adalah Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Masya Allah, akhirnya orang buta tadi yang semasa hidupnya mencaci maki Nabi tersungkur di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan meminta maaf dan bersahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, kesimpulannya adalah hidup di dunia ini harus selalu berlapang dada. Mudahlah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan punya sifat pendendam, pendengki dan sebagainya. Kita tidak akan menjadi hina ketika orang salah sama kita lalu kita maafkan. Di jalan misalnya bapak bawa mobil ditabrak dari belakang. Daripada terjadi keributan, bikin macet, lebih baik bapak memaafkan yang nabrak. Memaafkan saja sudah mulia, apalagi memberi hadiah sama yang nabrak. Karena yang nabrak lecet dikasih uang 100.000 buat beli Tensoplas. Itu jauh lebih baik, Masya Allah. Itu akhlak yang mulia. Menurut bapak hari itu rugi? Tidak. Tidak rugi, tidak hina. Bahkan Allah mengatakan, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayo jaga kerukunan, perdamaian, saling memaafkan antar sesama, berlapanglah dada, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang ihsan di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhlaqana bi akhlaqan nabi. Allahumma ja'al akhlaqana bi akhlaqil Qur'an. Rabbana sallimna wa salim ummata Muhammad fi hadha dunya, khususan ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah, Allahumma ansurhum ya Allah, Allahumma ansurhum ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.